Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Membacok 2 wanita berboncengan motor, 1 dari 6 pemuda mabuk di Merauke, diringkus polisi. Minyak tanah langka di Merauke, warga beralih ke LPG. Puluhan orang asli Papua ikut operasi katarak gratis yang digelar Yayasan Peduli Kasih Pundi Amal SCTV Indosiar di Jayapura. Lagi-lagi minuman keras menjadi pemicu kejahatan di Merauke. Kali ini 2 orang wanita yang sedang berboncengan sepeda motor menjadi korban. Saat tengah malam, 6 pemuda menghadang korban yang melintas di jalan pembangunan. Mereka membacok kedua korban hingga terjatuh, lalu kabur setelah merampas tas dan telepon genggam milik korban. Kedua korban langsung dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan karena luka yang cukup parah. Sehari kemudian, polisi meringkus seorang pelaku di Kampung Sayap, Merauke. Pelaku tidak menyangka polisi datang menjemputnya ketika baru saja bangun tidur. Kena apesnya yang lewat, ini perempuan 2 orang, dia ayungkan dengan pas, dengan kena di bahu. Nah itu dia. Setelah dia ayungkan, kena di bagian bahu korban langsung tidak sadarkan diri, motornya oleng terus menabrak pagar daripada masyarakat. Pelakunya kabur dan teman-temannya, salah satu dari temannya ini ada yang mendatangi korban dan mengambil tas korban. Setelah diambil tas korban, kabur juga. Nah ini yang saya minta ya rekan-rekan jajaran reskrim, pelaku dan teman-temannya ini harus dicari ya, karena ada ikut andil di sini. Bukan cuma pelakunya saja, seperti itu. Memang harus diselesaikan semua, 6 orang ini harus diambil semuanya. Ini lagi dalam proses pencarian. Saya minta pelaku yang merasa melakukan ini, orang tua atau bagaimana, segera ya menyerahkan diri sebelum saya mengambil tindakan ya, mengambil pelaku-pelaku ini atau teman-temannya ya di rumah. Para pelaku ini memang sengaja berbuat onar. Dalam keadaan mabuk mereka menghadang siapa saja yang melintas di jalan pembangunan. Polisi meminta warga tidak mengonsumsi minuman keras berlebihan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Salah satu upaya untuk mencegah stunting atau tengkes pada anak adalah dengan menjaga jarak kelahiran. Tidak heran warga Kampung Wanianggap, Distrik Tanah Miring, Merauke, berbondong-bondong berburu alat kontrasepsi keluarga berencana yang disediakan Pemprov Papua Selatan. Kampung Wanianggap pernah mendapat penghargaan sebagai kampung berkualitas oleh Kepala BKKBN Hasto Wardoyo beberapa waktu lalu. Wida, ngapain ke sini, Bu? Mau apa ini? Mau KB. Mau KB. Memang belum pernah KB, Bu? Ya suntik. Dulu sudah ya. Terus pernah istirahat? Belum. Nah, ini sekarang mau KB apa ikut ini? Implan ya. Ibu sekarang usianya berapa, Bu? 39. Memang sudah tidak mau punya anak lagi? Tidak mau. Ibu Widya, kampung ini kan akan dijadikan kampung pencanangan KB ya, kampung KB. Menurut Ibu sebagai warga masyarakat seperti apa, Ibu? Ya supaya aman gitu. Kenapa? Supaya aman. Supaya aman. Tidak banyak anak gitu maksudnya. Iya, Ibu. Ibu Sarma, ngapain ini, Bu? Mau ngapain di sini? Pasang implan. Oh, ikut KB ya? Iya. Memang selama ini belum pernah ikut KB? Pernah. KB apa? KB suntik. KB suntik. Terus berhenti? Udah berapa lama istirahatnya? Dari tanggal 11 kemarin. 11 Bulan ini ya, bulan 11. berhenti itu ya. Nah sekarang baru mulai lagi. Iya. Ini rencananya mau ambil KB apa?
Implan lagi ya. Ibu, kenapa sih mau KB? Apa harapan Ibu? Biar ini apa namanya? Biar apa? Biar tidak hamil lagi, Iya, tidak punya anak udah, lagi. iya, Oh, usia gitu. lanjut. Oh gitu. Sekarang usianya berapa, Bu? 46. 46. Tapi memang sudah nggak mau pingin punya anak lagi? Enggak lah ya. Nah, Ibu, ini kan kampung apa ini? Kampung Salamiring ya. Iya. Ini kan akan jadikan kampung KB ya. Ya, menurut Ibu seperti apa? Rasa bangga, Bangga ya. Bangga ya. Iya. Menurut petugas puskesmas Kampung Wanianggap, ada 38 warga sudah memasang kontrasepsi. Mereka sebagian besar berumur di atas 35 tahun. Itu rata-rata pakai apa? Kontrasepsinya apa? Implan. Kontrasepsinya implan, ada yang lepas, ada yang ganti cara dari pil ke implan, dari suntik ke implan. Oh, jadi peralihan ya. Ya, Nah, ini sebagian rata-rata mereka ini berumur berapa tahun, Bu? ya 3 tahun. 3 tahun. Enggak, maksudnya usia yang mereka ikut kontrasepsi ini? Oh, usianya ada yang lebih dari 40. Lebih dari 40, rata-rata itu ya? Ada yang 9, mulai dari 20-an sampai 40. Warga Kampung Wanianggap sangat senang BKKBN menetapkan kampung mereka sebagai kampung berkualitas. Ada 12 kampung yang dicanangkan sebagai kampung berkualitas di 4 distrik di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dua daerah di Indonesia yakni DKI Jakarta dan Jawa Barat saat ini kembali dilanda COVID-19. Dan kedua daerah ini berencana kembali menerapkan protokol kesehatan. Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan surat edaran ke seluruh dinas kesehatan provinsi di Indonesia memberlakukan kembali protokol kesehatan untuk menekan kenaikan angka kasus COVID-19. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan juga sudah menerima surat edaran Kemenkes dan dalam waktu dekat akan membahas dengan instansi teknis di Provinsi Papua Selatan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan Dr. Herlina akan berkomunikasi dengan kantor KKP Merauke, khususnya antisipasi pengunjung yang datang melalui bandara. Kebetulan kami baru mendapatkan surat edaran dan pemberitahuan secara resmi dari Kementerian Kesehatan untuk menerapkan kembali protokol kesehatan sehingga dan juga langkah-langkah dalam pencegahan, sehingga kami akan mengeluarkan surat edaran dari Gubernur Papua Selatan terkait protokol kesehatan yang harus diterapkan kembali di wilayah Provinsi Papua Selatan, dan khususnya kita harus ketat juga dalam di tempat-tempat bandara seperti bandara dan lain-lain. Kemungkinan juga kita akan bekerja sama dengan KKP untuk bagaimana pencegahan terhadap COVID-19 yang semakin meningkat. Dokter, itu kapan mulainya, Dok, untuk protokol kesehatan di Kota Merauke ini? Iya, kami berharap minggu depan sudah bisa ada ya, karena mulai masuk di masa Natal ya. Iya. Minggu depan kami akan rapat bersama dengan para kepala dinas kesehatan untuk langkah-langkah selanjutnya yang akan kami terapkan, dan kami berharap memang kami harus menerapkan protokol kesehatan tersebut. Dinas Kesehatan dan instansi terkait juga akan membahas masalah ini terkait perayaan Natal dan Tahun Baru di Merauke yang dipastikan akan menimbulkan kerumunan warga, khususnya di gereja atau tempat ibadah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.